Klub Serie C Catanzaro jadi tim paling subur di 5 liga top Eropa. Bermain di level top dan kompetisi kasta tertinggi, tak lantas menjamin sebuah klub bisa tampil begitu produktif untuk bisa mencetakkan gol. Lihat saja apa yang dilakukan oleh Catanzaro, klub asal Italia yang saat ini bermain di Serie C atau divisi yang ketiga. Mereka tampil lumayan produktif di musim ini. Secara keseluruhan, Catanzaro telah membukukan hingga total 100 gol hanya dalam total 37 pertandingan. Statistik bagus ini sekaligus menjadikan mereka sebagai tim tertajam di Eropa, bahkan dari semua tim yang ada di 5 liga top Eropa. Atletico Madrid akan hadapi Manchester City di Korea Selatan di bulan Juli nanti. Atletico Madrid akan hadapi Manchester City di Korea Selatan di bulan Juli. Dua klub raksasa Eropa, yakni Atletico Madrid dan juga Manchester City, akan memainkan pertandingan persahabatan di Korea Selatan yang berlangsung di musim panas mendatang. Mengenai jadwal dan tempatnya berlangsung, pertandingan akan diumumkan menyusul. Brighton and Hove Albion perpanjang kontrak dari Pascal Gross. Gelandang Brighton and Hove Albion yakni Pascal Gross resmi menandatangani kontrak baru dengan klub hingga tahun 2025 mendatang. Diketahui Gross bergabung dengan Brighton dari klub Jerman yakni Ingolstadt setelah promosinya pada tahun 2017 yang lalu dan telah mencatatkan total 23 gol dan juga 33 assist dalam total 184 pertandingan di Liga Premier Inggris. Ancelotti pastikan cedera Benzema kembali kambuh. Kabar buruk menghampiri Real Madrid. Pelatih Carlo Ancelotti konfirmasi bahwa Karim Benzema terpaksa ditarik keluar saat mereka mengalahkan Chelsea karena mengalami cedera. Diketahui Karim Benzema mendapatkan pukulan dan kakinya juga terinjak, dan itu mulai mengganggu penampilan dari Karim Benzema. Luka Modric sedikit lagi dapatkan kontrak baru di Real Madrid. Luka Modric akan menjadi pemain veteran selanjutnya yang kontraknya diperbarui oleh Real Madrid. Menurut laporan dari Relevo, Modric merasa lega mengenai masa depannya di Real Madrid. Sang presiden yakni Florentino Perez telah memberitahunya kabar gembira tersebut. Kendati demikian, Modric kemungkinan hanya akan mendapatkan durasi kontrak pendek. Pembaruan kontrak yang sedang digodok oleh tim adalah kontrak berdurasi hingga tahun 2024. Sevilla pantai Manchester United. Sevilla berhasil mengatasi Manchester United pada laga-laga kedua perempat final Liga Eropa dengan skor akhir 3-0. Yusuf En-Nesyri menjadi aktor utama kemenangan Sevilla yang mencetakkan 2 gol di menit ke-8 dan menit ke-80 dan 1 gol lainnya diciptakan oleh Loic Bet. Hasil ini memastikan Sevilla melaju ke semifinal Liga Eropa dengan keunggulan agregat 5-2. Sedangkan di partai yang lain, Juventus menang 2-1 atas Sporting Lisbon. Bayer Leverkusen yang menang agregat 5-2 atas Union Saint dan AS Roma yang menang agregat 4-2 atas Feyenoord. AS Roma lolos ke semifinal. Mourinho sebut berkat pengalamannya di Roma. AS Roma mampu lolos ke semifinal Liga Eropa setelah menyingkirkan Feyenoord. Pelatih AS Roma, Jose Mourinho, menyebut kemenangan itu tidak lepas dari pengalamannya di kompetisi Eropa. Kemenangan AS Roma memang tidak bisa lepas dari strategi jitu Mourinho, terutama dalam pergantian pemain. Ia memasukkan nama Paulo Dybala dan juga Tammy Abraham di menit ke-72 dan keduanya berhasil menjadi penentu kemenangan dari AS Roma. Sevilla kembali jadi mimpi buruk bagi Manchester United. Sevilla kembali menjadi mimpi buruk bagi Setan Merah usai mengandaskan mereka di ajang Liga Eropa. Ini adalah 3 kali Sevilla menyingkirkan Manchester United di kompetisi Eropa. The Red Devils juga tak pernah menang setiap kali berjumpa dengan Sevilla. Manchester United 3 kali kalah dan 2 kali imbang dari 5 laga pertemuannya dengan Sevilla. Mereka merupakan tim dengan jumlah gelar terbanyak di ajang ini dengan koleksi 6 kali juara. Dan Sevilla masih berpeluang menambah jumlah gelar tersebut di musim ini. David De Gea memang lagi gemar bikin blunder musim ini. Di laga yang begitu penting, David De Gea malah melakukan kesalahan memalukan. Blundernya di markas Sevilla ikut berperan dalam tersingkirnya Manchester United di ajang Liga Eropa. De Gea menjadi piang kerok dengan melakukan kesalahan memalukan pada gol kedua dari En-Nesyri. Menurut catatan dari Squawka, De Gea musim ini memang tengah gemar melakukan blunder. Ia bahkan membuat rekor memalukan usai blundernya kali ini dengan menjadi pemain yang paling sering melakukan kesalahan
kesalahan berujung kebobolan timnya di semua kompetisi sejak awal musim ini, yakni sebanyak 5 kali. Sanksi pengurangan 15 poin Juventus kini resmi dicabut. Max Allegri mengaku senang bukan kepalang setelah Juventus berhasil meraih kembali 15 poin Serie A Italia dan berhasil menyingkirkan Sporting Lisbon di ajang Liga Eropa. Ini merupakan awal yang baik bagi Juventus dengan keputusan yang diambil untuk mengembalikan hukuman 15 poin di Serie A, meskipun mereka juga masih menunggu sidang pengadilan banding federal. Dengan dicabutnya sanksi tersebut, maka kini Juventus naik ke posisi 3 klasemen dengan koleksi 59 poin. Lionel Messi akui masih belum tahu bagaimana masa depannya. Di tengah kontraknya di PSG yang akan berakhir pada musim ini, Lionel Messi mengaku masih belum mengetahui bagaimana masa depannya. Barcelona cukup vokal tentang keinginan mereka untuk bisa memboyong kembali Messi ke Camp Nou. Sementara itu, klub MLS Inter Miami bisa menjadi opsi jika Messi memilih untuk meninggalkan Eropa dan mulai petualangan baru di Amerika Serikat. Mau Liga Champions, Manchester City wajib singkirkan Real Madrid. Bagi Pep Guardiola, Real Madrid adalah lawan tertangguh di ajang Liga Champions dan bisa mengalahkan mereka akan memuluskan Manchester City menjadi juara. Manchester Biru akan dipertemukan dengan Real Madrid yang lolos ke semifinal dengan menyingkirkan wakil Liga Inggris yakni Chelsea. Dan duel ini sendiri merupakan ulangan laga semifinal di tahun yang lalu. Menurut Guardiola, mengalahkan Madrid akan menjadi sebuah suntikan besar untuk meraih juara, mengingat statusnya sebagai Raja Eropa dengan koleksi 14 trofi. Diincar Manchester United, Daniel Levy ingin Harry Kane bertahan dan jadi legenda Tottenham. Sebuah asa diapungkan oleh Daniel Levy, CEO Tottenham Hotspur itu berharap Harry Kane tidak tergoda pindah ke Manchester United agar menjadi legenda bagi The Lilywhits. Menurut laporan yang beredar, Harry Kane sejauh ini belum memutuskan apakah ia akan bertahan atau pergi dari Tottenham. Ia baru akan membuat keputusannya setelah melihat siapa manajer baru yang akan dipekerjakan The Lilywhits di musim panas nanti. Bayern Munchen menyesal pecat Nagelsmann. Keputusan Bayern Munchen memecat Julian Nagelsmann dan menggantinya dengan Thomas Tuchel kini dipertanyakan usai satu persatu target lepas dari buruan. Kepergian Nagelsmann dari Allianz Arena pada akhir Maret yang lalu memang cukup mengejutkan. Pasalnya Bayern Munchen tak buru-buru amat jika dilihat dari kacamata orang luar dan mereka masih bertahan di 3 kompetisi. Kini setelah diraih oleh Tuchel, Bayern Munchen kemudian hanya meraih 1 kemenangan di 5 laga berikutnya di seluruh kompetisi. Kekalahan dari Freiburg di DFB Pokal dan Manchester City di ajang Liga Champions bahkan membuat ambisi meraih triple winner kini seketika buyar. PSG tak jadi rekrut Milan Skriniar. Raksasa Liga 1 Prancis PSG dikabarkan membatalkan rencana mereka untuk bisa mendatangkan Milan Skriniar pada musim panas mendatang. Kabar ini sendiri terbilang cukup mengejutkan karena sebelumnya Milan Skriniar dikabarkan akan pindah ke PSG setelah kontraknya habis. Dilansir oleh Les Parisien, PSG berubah pikiran dikarenakan adanya keputusan baru dari pihak internal klub, dan itu berarti di musim panas mendatang Milan Skriniar bisa jadi akan menjadi agen bebas tanpa klub karena kontraknya di Inter Milan kini sudah habis. Arsenal bakal datangkan gelandang baru dari Jerman. Dilansir dari 90 Man, Arsenal kini mengarahkan radar mereka menuju Jerman. The Gunners dilaporkan tertarik untuk bisa mendatangkan Florian Neuhaus dari Borussia Mönchengladbach. Dikabarkan Mikel Arteta merasa sang gelandang cocok dengan gaya bermainnya, jadi ia tertarik untuk bisa mengamankan jasanya. Dan laporan tersebut mengklaim bahwa kans Arsenal untuk bisa mendatangkan Neuhaus di musim panas nanti cukup besar. Dengan kontraknya yang menipis, Mönchengladbach tidak bisa menjual Neuhaus dengan harga terlalu mahal. Raksasa Jerman tersebut dikabarkan membidik tebusan sekitar 20 juta euro untuk sang gelandang. Masih ngida, Manchester United kembali minati Rasmus Højlund. Ketertarikan klub Liga Inggris yakni Manchester United kepada wonderkid Atalanta yakni Rasmus Højlund nampaknya bukan isapan jempol semata. Dilansir oleh BT Sport, Setan Merah benar-benar serius ingin mendatangkan sang gelandang. Mereka sudah mulai bergerak untuk bisa mendapatkan dirinya. Keseriusan Setan Merah mendapatkan lampu hijau dari sang pemain. Diketahui Rasmus mengungkapkan bahwa dirinya adalah penggemar Manchester United di tengah spekulasi kepindahan
hanya ke Inggris. Diketahui Manchester United sudah menghubungi agen dari sang pemain dan telah menyatakan ketertarikan mereka untuk bisa mendatangkan sang penyerang. PSG ingin ganti Christophe Galtier dengan ex-manajer dari Real Madrid. Berdasarkan kabar yang dilansir oleh RMC Sport, PSG ingin memecat Christophe Galtier dan menggantikannya dengan mantan manajer Real Madrid yakni Jose Mourinho. Pelatih asal Portugal itu saat ini tengah menangani tim Serie A yakni AS Roma. Luis Campos dikabarkan ingin mendatangkan Jose Mourinho ke Parc des Princes pada musim depan. Mourinho adalah salah satu manajer paling berpengalaman di kancah Eropa. Kepindahan itu mungkin saja terjadi jika Les Paris yang bersedia menawarkan biaya kompensasi untuk membatalkan kontrak Mourinho di AS Roma yang kini tersisa 1 musim lagi. Julian Nagelsmann jadi kandidat terkuat untuk jadi manajer Chelsea. Julian Nagelsmann dikabarkan menjadi kandidat manajer terkuat untuk mengisi posisi manajer di skuad Chelsea di musim depan. Dilansir dari The Guardian, Nagelsmann menjadi kandidat terkuat karena ia telah lolos tahap pertama, di mana di tahap pertama merupakan wawancara kerjasama dengan direksi dan juga manajemen Chelsea. Mantan manajer dari Bayern Munchen itu dikabarkan telah lolos wawancara tahap pertama dengan memuaskan karena pihak manajemen Chelsea dikabarkan sangat puas dengan visi dan misi Julian Nagelsmann dengan Chelsea.